Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Hamizan Mizan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai informasi peraturan terbaru terkait dengan sertifikasi. Karena banyak pertanyaan kepada kami masuk mengenai teman-teman yang ikut PPG piloting mulai dari tahun yang kemarin 2024, piloting 1, 2, 3 sampai dengan nanti yang PPG di tahun 2025 ya, karena banyak teman-teman itu yang PPG-nya itu kepanggilnya itu ketika masih ijazah yang lama ataupun di sekolah yang lama, sedangkan mereka sudah pindah. Nah, mau tahu informasinya seperti apa? Apakah nanti bermasalah di kemudian hari atau seperti apa? Ikuti terus video ini sampai selesai. Jangan di skip ya, karena nanti ada informasi yang terpotong. Terima kasih yang sudah like, subscribe, dan share. Dan bagi teman-teman yang belum like, subscribe, dan share video ini, nanti langsung aja di like dan subscribe supaya nggak ketinggalan informasi-informasi dari kami. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan terkait dengan sertifikasi ataupun PPG. Nah, yang pertama yang saya sampaikan adalah itu pertanyaan tadi yang di awal yang banyak masuk kepada kita adalah perlu diketahui bersama teman-teman guru dan tenaga pendidikan, sobat channel Hamizan Mizan. Di sini ada peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi Republik Indonesia nomor 7 tahun 2024 tentang kesesuaian bidang tugas mata pelajaran dan kelompok mata pelajaran dengan sertif. Ya, ini adalah terbaru ya, permen terbaru terkait dengan kesesuaian bidang tugas, mapel, dan kelompok mapel dengan Serdik. Nah, ini menjadi dasar teman-teman ya, terkait dengan apakah nanti PPG yang kita ikuti tidak sesuai dengan mapel kita ataupun keseharian kita mengajar, apakah itu nanti bisa cair ataupun bermasalah. Nah, kita lihat di sini ada. Jadi di Permendikbud ini ada saya skip ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa download ini. Kalau nanti ingin minta boleh nanti kami share di link drive ya, teman-teman silahkan komen aja di kolom komentar. Nah, menimbang ya, mengingat, kita langsung masuk ke pasal nanti memutuskan. Nah, memperatu permen ya kan tentang ini pasal 1 ya, guru adalah pendidik profesional ya, sama, kita ini merupakan profesi yang dituntut untuk keprofesionalan ya, dengan tugas utamanya adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, menilai, dan seterusnya. Kualifikasi akademik adalah ijazah dengan jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru. Nah, sertifikat pendidik atau yang biasa disingkat dengan Serdik adalah bukti formal kita ya sebagai guru ya, yang ataupun tenaga guru sebagai tenaga yang profesional. Nah, sebagai bentuk pengakuan. Nah, karena itu, struktur kurikulum adalah pengurusan kompetensi kementerian lain. Seterusnya menteri adalah yang mengurusi urusan pemerintahan. Nah, ini tadi di pasal 1, sekarang di pasal 2. Guru mengajar pada bidang tugas, mata pelajaran ataupun kelompok mata pelajaran seperti apa? Nah, kenapa saya nggak mau skip? Karena teman-teman supaya nggak salah persepsi ya, ini banyak sekali benar-benar pertanyaan yang masuk berkaitan dengan apa, karena ini informasi ya teman-teman perlu diketahui bersama, karena ketika P3K mulai dari tahun 2022 ya sampai 2024 itu kan banyak yang lintas jenjang, lintas mapel ya kan, karena yang terpanggil dan banyak yang ketika terpanggil PPG itu nggak sesuai dengan pengajaran saat ini, dan itu khawatir ya ketika dipanggil PPG piloting baik 2024 ataupun 2025 itu khawatir nanti bermasalah di kemudian hari ya. Banyak pertanyaan seperti itu, padahal ada peraturan yang terbaru ya yang tanda kutip cukup meringankan, cukup membantu. Nah, poin di mana? Nah, ini teman-teman bisa baca ya, jadi cukup jelas sekali di sini. Nah, kesesuaian bidang tugas mata pelajaran pasal 3 dengan Serdik bagi guru. Nah, ini kesesuaian bidang tugas, mapel, dan kelompok mata pelajaran dengan Serdik bagi guru di sekolah ya, di bawah binaan kementerian yang ditetapkan oleh menteri. Kesesuaian bidang tugas mata pelajaran dan kelompok dengan Serdik bagi guru saat di bawah binaan kementerian ini urusan menteri bidang agama atau Kementerian Agama. Nah, di pasal 4
pada saat peraturan menteri ini berlaku, jadi peraturan ini berlaku ya, pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, yang pertama di poin A, guru mapel yang mengampu bidang tugas atau mata pelajaran sesuai dengan kualifikasi akademiknya, namun tidak sesuai dengan serdiknya. Di sini poinnya. Jadi banyak persepsi, ada juga ya yang beberapa mempersepsikan berarti saat ini kita bebas ya kan, mau apapun kita ngajarnya nggak sesuai serdik itu bisa. Nggak seperti itu juga. Jadi ada dua kata kunci kalau melihat peraturan di sini ya Bapak Ibu semuanya. Tolong nanti teman-teman mungkin bisa bantu koreksi jika saya ada kekeliruan. Disclaimer. Jadi yang pertama adalah tadi ya berpendapat seperti itu. Oh enggak, jadi nggak bisa juga kita ngajar apa, seriknya apa, ijazahnya apa, sama-sama sekali nggak ada kaitannya, itu bisa cair. Nggak seperti itu. Jadi kalau dulu ya, kalau sebelum ada peraturan ini kan, ketika kita PPG-nya PGSD ya, berarti kita kalau mau cair sertifikasinya berarti kan kita harus mengajar di SD. Kalau PPG-nya A berarti ngajarnya A, PPG-nya B pengajaran B, seterusnya. Nah, keringanan yang ada di peraturan ini adalah di poin A ini cukup jelas ya. Guru mapel yang mengampu bidang tugas atau mata pelajaran sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Guru mata pelajaran yang ngajar sesuai dengan kualifikasi akademiknya, walaupun itu tidak sesuai dengan serdiknya. Artinya yang pertama adalah ngajar dia sesuai dengan serdik, aman, insya Allah aman. Dan yang kedua adalah guru mata pelajaran atau guru yang mengajar dia nggak sesuai dengan PPG-nya, dengan serdiknya, tapi sesuai dengan S1-nya, kualifikasi akademiknya S1-nya atau D4-nya ya, karena kan syaratnya itu adalah S1. Nah, artinya ketika dia ini banyak juga kasus ya, ataupun sebaliknya. Contohnya adalah PPG-nya PGSD ya, karena kemudian dia dia sebenarnya punya ijazah 2 ya, artinya ada karena P3K ini ya tadi di awal kan, makanya jangan di skip di awal karena saya sampaikan, karena banyak P3K itu yang jenjang pelajaran karena punya rata-rata atau sebagian besar punya 2 ijazah, jadi mau ikut yang mana ketika P3K-nya, jadi ngajarnya ditempatkan di siswa itu. Nah, misalkan PPG-nya PGSD, dia ngajarannya di SMP ataupun SMA. Jadi, nah itu kan nggak sesuai. Tapi ketika dia mempunyai ijazahnya, misalkan dia punya ijazah yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajar saat itu, ya bisa. Itu dianggap. Di poin mana ketika itu bisa dianggap? Nanti, nih, ini cukup jelas ya poin A ya, seperti itu. Jadi ada 2 yang insya Allah dikategorikan aman. Tadi sesuai, ngajar dengan sesuai serdiknya, PPG-nya, ngajar sesuai dengan mata pelajaran atau ngajar mata pelajaran sesuai dengan ijazah S1-nya. Walaupun itu nggak sama dengan PPG-nya atau serdiknya. Nah, di bawah nih, saya langsung ke bawah aja. Dapat terus mengajar dan diakui beban kerjanya sebagai salah satu syarat untuk memperoleh tunjangan profesi guru sampai dengan batas usia mendidik. Nah, jadi itu cukup jelas teman-teman ya. Peraturan terbaru yang tanda kutip meringankan. Nah, jadi bukan berarti juga semua ngajar apa nggak sesuai dengan ijazah, nggak sesuai dengan serdiknya bisa mendapatkan tunjangan profesi guru, nggak seperti itu. Jadi cukup jelas. Di poin B juga ada cukup jelas. Di poin C ya, di poin B guru kelas pada taman kanak-kanak atau RA yang memiliki kualifikasi akademik pendidikan guru taman kanak-kanak, pendidikan guru PAUD ya, PG PAUD ataupun psikologi, namun memiliki serdik selain sertifikat pendidikan guru kelas taman kanak atau roda alfa. Nah, ini ada, bisa dapat ya, guru kelas pada sekolah dasar atau MI yang memiliki kualifikasi akademik pendidikan guru sekolah dasar ataupun madrasah ibtidaiyah atau psikologi namun memiliki serdik selain sertifikat pendidikan guru sekolah dasar. Nah, itu juga dapat terus mengajar dan diakui bebannya. Nah, ini cukup jelas ya teman-teman. Nah, pasal 5, pada saat peraturan ini berlaku, tunjangan profesi guru telah dibayarkan sejak 1 Maret 2023 berdasarkan bidang studi mapel dengan serdik tetap dinyatakan sah. Nah, pada saat peraturan menteri ini berlaku, jadi pada saat permen ini mulai berlaku, permen sebelumnya nomor 46 2016 ya kan, tentang perubahan atas
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Jadi ini yang berlaku. Jadi cukup jelas ya teman-teman, ini kabar gembira buat teman-teman yang kemarin kepanggil PPG Piloting 1, 2, 3 di tahun 2024 dan juga di 2025. Karena masih banyak juga yang terpanggil di 2025 itu yang nggak sesuai tadi yang seperti saya sampaikan di awal. Nah, peraturan ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan. Oke. Nah, kemudian ada satu informasi lagi, ya kan? Nah, ini adalah eh bagi Bapak Ibu yang butuh mau cek linearitasnya di mana. Ya, ini ada di sini, ya. Di nah ini cap cap Dirjen GTK ya tahun 2024 ini juga terbaru tentang kesesuaian bidang studi pada program studi pendidikan PPG ijazah 1 atas dari terapan bagi calon guru. Nah, ini dia. Ini kalau mau lihat yang PPG ya untuk calon guru tertentu di bawah binaan atau PPG Prajab ya. Nah, kemudian informasi lagi. Nah, ini juga mulai tahun ini ya sesuai dengan janji menteri yang baru, kurangi saya baca di beberapa media nih, salah satu saya ambil di website Klik Pendidikan, kurangi keterlambatan pencairan tunjangan sertifikasi guru tidak lagi lewat Pemda tetapi langsung dari kementerian ke guru tersebut. Nah, itu ya teman-teman, berita baik tentang PPG dan informasi-informasi tentang PPG. Bagi teman-teman semua sobat channel Hamid Mizan yang jika ada ingin ditanyakan terkait dengan PPG ataupun sertifikasi, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe sebagai dukungan untuk channel ini terus berbagi. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya, atas telah menonton sampai habis ya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.